Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Aryani dengan NIM F1S11917 dari Prodi Sistem Informasi Ruang R001 Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dengan materi wireless e-commerce untuk memenuhi syarat ujian tengah semester untuk mata kuliah e-bisnis. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya wireless e-commerce. Bagaimana siapa sih faktor yang mempengaruhi munculnya wireless e-commerce ini? Jadi yang seperti kita ketahui, saat ini dunia bisnis global sedang merasakan dampak dari perkembangan elektronik commerce atau yang sering disebut dengan e-commerce yang dianggap telah membentuk suatu dimensi perekonomian baru. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teknologi ini terus berevolusi dan berfokus pada penemuan ide dan konsep baru, termasuk di dalamnya mengenai mobile computing dan jaringan nirkabel atau wireless network. Berawal dari hal inilah terbentuklah suatu tren teknologi yang mencoba untuk memberikan sebuah bentuk diversifikasi pelayanan e-commerce dalam jaringan nirkabel yang populer dengan sebutan mobile commerce atau m-commerce. Nah, m-commerce ini lahir setelah e-commerce yang pada umumnya dilakukan melalui media internet. Kelahiran m-commerce tersebut terutama dipicu oleh tingginya tingkat penetrasi handphone di seluruh dunia. Nah, dari latar belakang tersebut dapat ditarik 3 faktor yang mempengaruhi munculnya wireless e-commerce. Yang pertama itu adalah perkembangan, di mana adanya perkembangan teknologi komputer baik hardware atau software maupun keduanya yang semakin pesat. Kemudian adanya evolusi dari jaringan komputer tersebut dari waktu ke waktu. Nah, faktor yang paling penting itu adalah dukungan. Terdapat dukungan dari berbagai vendor yang menyediakan beragam produk dan dukungan pihak bank baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia beserta para penyedia transaksi online. Nah, langsung saja ke poin-poin yang akan saya jelaskan. Di sini ada pengertian wireless e-commerce, tahapan wireless e-commerce, kemudian ada teknologi pendukung wireless e-commerce, lalu kelebihan dan kekurangan wireless e-commerce, sistem kerja dan alur transaksi m-commerce, yang terakhir ada perkembangan wireless e-commerce, khususnya di Indonesia. Nah, apa itu wireless e-commerce? Apa sih wireless e-commerce ini? Jadi, wireless e-commerce ini atau yang sering kita sebut dengan m-commerce didefinisikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel. Nah, di sini terdapat contoh perangkat nirkabel yang relevan digunakan pada saat ini. Itu ada komputer, handphone, dan laptop. Dan perangkat nirkabel yang paling sering kita gunakan yaitu adalah handphone. Selanjutnya, wireless e-commerce ini juga merupakan bagian dari komputasi nirkabel yang melakukan akses sistem informasi dengan cara nirkabel atau wireless. Dengan adanya teknologi ini, baik individu atau perusahaan mampu melakukan transaksi bisnis melalui internet. Selanjutnya ada proses tahapan dalam wireless e-commerce. Di sini terdapat 4 proses tahapan. Yang pertama ada setup dan konfigurasi. Nah, pada proses ini termasuk pada instalasi aplikasi khusus pada handset yang akan kita gunakan pada wireless e-commerce. Kemudian ada inisiasi pembayaran. Pada tahap ini informasi pembayaran dikirim melalui jaringan seluler atau protokol wireless lainnya kepada merchant. Kemudian ada autentikasi. Pada tahapan ini adalah tahapan yang paling penting karena pada tahap ini pengguna akan diperiksa apakah pengguna tersebut berhak melakukan transaksi serta apakah pengguna tersebut memenuhi persyaratan finansial tertentu untuk melakukan transaksi. Kemudian tahapan terakhir adalah penyelesaian pembayaran. Nah, sebelum masuk ke tahapan terakhir, pengguna tersebut harus telah berhasil diautentikasi pada tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan wireless e-commerce. Di sini terdapat beberapa kelebihan yang diberikan oleh wireless e-commerce. Yang pertama itu ada ubiquity atau informasi lebih cepat diakses secara real time. Kemudian ada security. Pada umumnya handset atau peralatan wireless ini dilengkapi dengan smart card reader. Dan smart card ini dapat digunakan sebagai secret authentication key. Kemudian ada localization di mana
kita dapat mengetahui di mana lokasi pemakai setiap saat dan memberikan pelayanan atau layanan kepada pemakai tersebut. Kemudian ada konveniensi. Peralatan wireless ini dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Lalu ada connectivity, di mana koneksi lebih cepat dan mudah ke internet, intranet, alat mobile lainnya, dan database. Yang terakhir ada personalization. Wireless e-commerce memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk yang bersifat personal. Kalau ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Di sini ada beberapa kekurangan dari wireless e-commerce. Yang pertama itu ada keterbatasan perangkat, di mana tidak semua individu mempunyai perangkat wireless, sehingga tidak semua individu dapat menerapkan wireless e-commerce dalam kehidupannya atau memanfaatkan teknologi ini. Kemudian ada tingkat keberagaman perangkat, jaringan dan operating system yang tinggi membutuhkan standarisasi platform antara vendor. Yang terakhir adanya bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air interface. Nah, di sini ada sistem kerja m-commerce. Di sini terdapat gambar dari sistem kerjanya dan terdapat 2 poin penting. Yang pertama itu adanya akses. Pengguna mengakses aplikasi dan layanan m-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Nah, dari sinilah pengguna dapat mengakses toko online yang diinginkan dan mencari produk yang diinginkannya, memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang belanja virtual, kemudian melanjutkan ke proses pembayaran secara online. Kemudian proses pembayaran tersebut berbasiskan koneksi internet secara online dan mobile. Selanjutnya ada gambar alur transaksi m-commerce. Di sini saya mengambil studi kasus pada Mobile Vision Suite. Di sini terdapat gambarnya. Nah, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebuah m-commerce memiliki alur yang melibatkan pengguna m-commerce, vendor telekomunikasi, vendor layanan m-commerce, pihak bank dan vendor transaksi online, hingga pihak-pihak lainnya yang dalam beberapa hal juga turut terlibat seperti pemerintah, pengembang aplikasi, pihak ketiga, pihak vendor perangkat mobile, dan sebagainya. Nah, dari gambar tersebut, alur dimulai dari bagaimana sebuah perangkat mobile sudah tersedia layanan untuk koneksi ke internet, baik koneksi internet melalui Wi-Fi maupun vendor telekomunikasi, beserta dengan aplikasi klien yang diperlukan ataupun aplikasi web browser. Kemudian pengguna melalui perangkat mobilenya dapat melakukan atau dapat segera mengakses layanan m-commerce untuk memperoleh informasi produk yang diinginkannya. Info ini tentu saja disediakan oleh pelaku e-commerce di sisi penjual yang juga dapat melakukannya melalui m-commerce. Nah, m-commerce ini mempunyai keamanan. Yang pertama itu ada autentikasi, di mana m-commerce memungkinkan pihak fasilitator pembayaran antara lain institusi keuangan untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran ini adalah pihak yang berhak. Kemudian dari autentikasi kemudian akan di confidentiality, yaitu m-commerce memastikan bahwa pihak lain yang tidak berhak dalam pembayaran ini tidak dapat mengakses data pembayaran. Lalu ada data integrity, di mana m-commerce memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah pengguna menyetujui seluruh detail transaksi. Nah, apa saja sih teknologi yang mendukung penerapan wireless e-commerce? Di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada wireless local area network, di mana merupakan standar umum wireless yang terdapat di device yang digunakan sebagai wireless e-commerce. Saat ini standar yang ditetapkan untuk wireless local area network adalah IEEE 80211 hingga 80211AX. Kemudian ada jaringan seluler, di mana jaringan seluler ini merupakan standar umum wireless e-commerce yang terdapat di device yang digunakan sebagai wireless e-commerce. Saat ini standar yang ditetapkan untuk wireless local area network adalah IEEE 80211 hingga 80211AX. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini adalah infrastruktur jaringan, layanan web, dan aplikasi yang berperan sangat penting dalam wireless e-commerce ini sendiri. Layanan web dan aplikasi yang
haruslah bisa digunakan secara aman dan nyaman di berbagai device mobil. Kemudian ada perangkat, di mana perangkat yang digunakan seperti smartphone, tablet, hingga notebook, sehingga media yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang menggunakan wireless e-commerce. Selanjutnya, ada beberapa vendor-vendor dunia menyediakan layanan e-commerce, yaitu ada Google. Google di sini mengeluarkan produk dan layanan GPay atau yang disebut dengan Google Wallet yang terhubung dengan akun email. Kemudian ada Bank HSBC, di mana bank ini menyediakan layanan mobile payment yang dimasukkan ke dalam jenis layanan mobile commerce. Kemudian ada PayPal yang menyediakan layanan untuk memudahkan para pengguna mereka di dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Kemudian ada Amazon. Di sini Amazon menyediakan layanan e-commerce untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian dan transaksi dengan cepat dan mudah. Yang terakhir ada Visa dan Mastercard. Di sini mereka menyediakan layanan dan produk kartu kredit kelas dunia. Kemudian di sini saya akan bahas mengenai perkembangan wireless e-commerce di Indonesia. Jadi, perkembangan wireless e-commerce di Indonesia itu dimulai pada tahun 2015. Pada tahun itu Indonesia mendongkrak pertumbuhan e-commerce di Asia, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong pertumbuhan transaksi di Asia Pasifik. Popularitas e-commerce di Asia Pasifik pada saat itu menunjukkan adanya gap dengan e-commerce yang menggunakan perangkat lebih besar, yaitu laptop dan desktop. Kemudian hingga saat ini, sekarang seperti yang kita lihat, e-commerce mampu menjadi solusi permasalahan geografis, transportasi, dan komunikasi untuk wilayah Indonesia yang cukup luas. Dan sekarang semua transaksi bisa dijalankan secara wireless atau nirkabel, di mana hal itu ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang cukup menunjang untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul bermacam-macam aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pada kegiatan bisnis, seperti Dana, OVO, GoPay, dan lainnya. Nah, dari materi wireless e-commerce dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi yang terus berevolusi dan berfokus pada penemuan ide dan konsep baru, termasuk di dalamnya mengenai mobile computing dan jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless e-commerce ini lahir setelah e-commerce yang pada umumnya dilakukan melalui media internet. Kelahiran wireless e-commerce tersebut terutama dipicu oleh tingginya tingkat penetrasi handphone di seluruh dunia. Teknologi ini memungkinkan perangkat terhubung dengan jaringan internet secara wireless atau nirkabel, sehingga dapat dimanfaatkan baik itu oleh individu maupun perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis melalui internet. Namun, dari segala kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi wireless e-commerce ini harus diiringi dengan kesiapan dukungan infrastruktur telekomunikasi atau internet yang menunjang pula, agar dapat menghadirkan teknologi nirkabel yang layak untuk mewujudkan kekuatan e-commerce yang lebih baik lagi di era internet ini. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi wireless e-commerce. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.